Leaders Talk tribunbengkulu.com. Karena biasanya orang kan menyembunyikan harta, apalagi kalau harta yang sumbernya nggak benar. Nggak benar, ya. Nah, ini harapan kita bukan sekedar ulang tahun, tapi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tribunbengkulu.com. Hari ini kita sudah kehadiran tokoh sangat penting di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Rahmat Rianto. Apa kabar, Pak? Baik. Pak, saya sekilas googling tentang profil Bapak. Iya. Jadi ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Yang pertama adalah Bapak menjadi sekda saat Kabupaten Benteng dipimpin oleh seorang penjabat. Ya. Nah, pertama apa sih Pak susahnya untuk kita berbaur dengan penjabat bupati gitu Pak? Ya, makasih. Selamat malam ini ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam buat para pemirsa sekalian. Jadi, alhamdulillah dalam kondisi baik saya hari ini. Insyaallah. Kemudian tadi pertanyaannya sangat sangat menggelitik sekali ya. Apa susahnya gitu loh untuk bergaul dengan seorang penjabat bupati. Sebenarnya begini saja sih, tidak ada yang susah sebenarnya. Hanya memang pada awal-awal ini kan tergantung stylenya, ya, gaya dari seorang pemimpin. Artinya kan kita beralih dari zamannya Pak Peri Ramli yang stylenya begitu, berganti dengan penjabat bupati yang stylenya lebih kepada birokrat dan teknokrat. Artinya Pak penjabat bupati ini lebih terukur dalam bekerja, lebih menggunakan data. Kemudian memang semua itu harus kita paparkan sedetail mungkin. Nah, ini yang membedakannya. Tapi sejalan dengan waktu, insya Allah dan alhamdulillah kita semua, termasuk saya, bisa menyesuaikan untuk mengikuti irama daripada penjabat bupati. Jadi berkolaborasi ya Pak? Ya. Oke. Nah, pemirsa tribunbengkulu.com, yang dinanti-nanti oleh masyarakat Bengkulu Tengah adalah Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita akan tanya langsung kepada Bapak Sekda, bagaimana persiapan perayaan ya Pak? Perayaan HUT Benteng ke-15 ini Pak. Sampai hari ini sejauh mana Pak progresnya? Ya, jadi buat seluruh masyarakat Bengkulu Tengah khususnya dan masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya, Bengkulu Tengah pada tahun ini akan memperingati hari ulang tahun yang ke-15. 15 ya Pak. Ya. 15 ini kan kalau diumpamakan seorang anak manusia ini sedang apa ya? Sedang enak-enaknya dimainkan gitu ya, atau kelas 1 SMA ya Pak? Ya, sedang menuju sebuah masa keemasan lah buat dia ya. Jadi kita memang ingin mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Pertama memang tahun ini kita baru lepas dari kondisi pandemi COVID, dan ini tahun pertama kita mengumpulkan semua masyarakat kita. Kita mengajak masyarakat kita untuk bersama-sama bergembira dalam rangka kita ulang tahun ke-15 ini. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana persiapan, kita sudah mempersiapkan ini sejak lebih kurang 2 bulan. Dan mungkin nanti akan banyak rangkaian acara yang kita siapkan. Tapi yang jelas sampai hari ini persiapan kita sudah mencapai 80%. 80% ya. Oke. Nah Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, ibarat manusia di umur 15 adalah umur-umur untuk mencapai fase keemasan. Ya. Untuk Kabupaten Benteng sendiri Pak, di umurnya yang ke-15 sudah sejauh mana Pak kemajuannya? Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi fisik kabupaten sendiri, sama-sama kita lihat sekarang hampir 70% kantor OPD, kantor dinas itu sudah tersedia. Ya. Kemudian kita juga sudah memiliki rumah dinas bupati, yang mungkin, mohon maaf nih, ada kawan-kawan kabupaten lain yang belum memiliki. Kita sudah. Kemudian kita juga memiliki lapangan khusus di belakang kantor Pemda, yang tempat kita aktivitas sehari-hari. Dan terakhir, kita memiliki namanya mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik ini diapresiasi bukan hanya di level provinsi, bahkan sampai Pak Wakil Presiden pun datang berkunjung ke kita. Dan pada saat peresmiannya itu langsung dilakukan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ya. Jadi memang kalau lihat dari sisi itu kita patut berbangga gitu loh, karena kita bisa menyamakan kabupaten kita yang masih muda ini, yang paling muda di Bengkulu ini, dengan kabupaten lain yang lebih senior dari kita. Nah Pak, untuk potensi Kabupaten Benteng sendiri Pak, mulai dari
sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apa yang perlu dieksplor lagi, Pak? Ya, dari sisi sumber daya alamnya masih banyak yang belum tergarap mungkin ya. Memang kita punya banyak perkebunan besar. Tapi ini kan perkebunan yang dimiliki oleh para pengusaha besar. Kita berharap ke depannya ini kan bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan rakyat. Artinya rakyat kecil juga bisa hidup berdampingan bersama-sama mengelola perkebunan itu. Mungkin itu potensi yang harus kita eksplor ke depan. Eksplor lagi ya. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya, saat ini jumlah penduduk kita 121.000 lebih kurang, ya, berdasarkan hasil laporan penduduk terakhir. Nah ini kalau kita jadikan sebuah kekuatan luar biasa sebenarnya. Dengan luas wilayah kita yang hampir cukup besar ini, jumlah penduduk ini akan mampu nanti untuk menjadi sebuah kekuatan demografi kita ke depan. Nah Pak, ikon Bengkulu Tengah sendiri apa sih Pak? Ya, ini kalau bicara ikon mungkin bunga Rafflesia ya, salah satunya gitu. Walaupun memang bunga Rafflesia dikomplain bukan hanya punya Bengkulu Tengah, tapi rata-rata bunga Rafflesia ini tumbuhnya di Bengkulu Tengah. Ada ikon lain sih, durian juga sih. Kita ngadakan festival durian tahun kemarin kita adakan, tahun ini salah kita adakan lagi. Ya, ini sekitar bulan-bulan Juli mungkin kita akan adakan festival durian. Festival durian. Ya, kita akan mengundang bahkan mungkin dari Kementerian Pariwisata untuk menyaksikan ini. Nah, jadi ini kan jadikan ikon juga untuk kita ke depan gitu loh. Festival durian itu bentuknya seperti apa sih Pak? Ya, jadi semua durian terbaik yang ada di Bengkulu Tengah, nah, dari kecamatan-kecamatan ada 11 kecamatan kita, itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan nanti kira-kira setinggi hampir 5 meter gitu. Nah kemudian kita nikmati bersama-sama mana yang terbaik. Gitu ya. Yang rasanya paling enak, yang segala macam itu kita kasihkan ya semacam ada bonus lah gitu ya buat mereka gitu. Jadi kan rasanya kurang puas kalau tempat kita itu belum dikunjungi oleh wisatawan ya Pak? Iya betul. Apakah selain festival durian, apakah ada festival-festival lain yang akan nanti digarap oleh Kabupaten Bengkulu Tengah ini Pak? Ya, jadi kita Bengkulu Tengah ini punya potensi yang cukup banyak sebenarnya dari sisi pariwisata. Kita punya wisata laut, ada Sungai Suci. Kita punya wisata gunung, ada Bukit Kandis. Kemudian kita punya wisata alam yang namanya Kampung Durian. Kemudian ada juga yang namanya desa apa itu? Curug Embun ya, yang air terjun itu. Nah, jadi kan ini semua ini potensi yang harus kita garap ke depan. Tapi kan yang namanya industri pariwisata ini kan tidak seketika muncul begitu saja ya. Harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kemudian didukung dengan kerjasama dengan lintas sektor dan dukungan dari pihak-pihak lain sehingga nanti menjadi ikon yang buat Bengkulu Tengah gitu loh. Lebih dikenal lagi ke depannya. Okay. Untuk para pelayan masyarakat di Bengkulu Tengah dalam memaknai HUT Bengkulu Tengah ini nanti Pak, yang harus dimiliki oleh para pelayan masyarakat di Bengkulu Tengah. Ya, jadi pertama ya, momentum HUT ini kan momentum tahunan. Tahunan di mana sinilah kita menunjukkan bahwa kita itu ada untuk masyarakat kita. Jadi artinya semua ASN kita, semua non-ASN kita yang merupakan aparatur pemerintah itu harus merasa bahwa pada saat itu kita berada di tengah masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Maksud saya begini, kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Di dalam HUT ini kita melaksanakan operasi katarak. Itu gratis ya, buat masyarakat kita. Nanti insya Allah tanggal 20-21 Juni kita akan mengadakan operasi bibir sumbing. Sementara ini terdata sedikit masyarakat kita yang sedang ada bibir sumbing, tapi kita mengundang kabupaten dan kota tetangga. Artinya kan silakan nanti lewat dinas kesehatannya masing-masing untuk mengirimkan ya anggota masyarakat kita yang memang harus dioperasi bibir sumbing. Insya Allah akan kita laksanakan nanti dan itu gratis semuanya. Ini salah satu bentuk kita bagaimana kita ingin masyarakat merasa bergembira pada saat ini. Pak, ini pertanyaan yang juga kerap saya tanyakan kepada para ASN lain, Pak. Mungkin ya 3 bulan belakang ini kan banyak sekali harta kekayaan ASN disorot, Pak. Iya, betul sekali. Apakah ada ketakutan dari para ASN di Bengkulu Tengah sendiri, Pak? Ini menarik juga nih. Karena biasanya orang kan menyembunyikan harta. Apalagi kalau harta yang sumbernya nggak benar. Ya. Tapi kalau harta yang sumbernya benar, saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya kita explore aja.
dan kita tampilkan di apa lembar LHKPN kita. Dan untuk Bengkulu Tengah sendiri, untuk pejabat-pejabat eselon 2-nya itu berdasarkan laporan yang saya terima terakhir ya, itu sudah semua menyerahkan Tertib ya, Pak? LHKPN. Hanya mungkin kemarin kita dapat informasi terakhir ada beberapa teman-teman itu yang belum menyalakan surat kuasa, sehingga akhirnya dianggap belum lengkap oleh apa namanya LHKPN oleh KPK ya. Dan itu sedang dilengkapi sekarang. Jadi artinya heboh-heboh itu nggak mempengaruhi kinerja ASN di Bengkulu Tengah ya, Pak? Enggak. Karena kita percaya orang-orang Bengkulu Tengah ini ya silakanlah kalau LHKPN itu dibuka-buka aja lah. Nggak ada yang aneh-aneh kalau LHKPN ditakut kok ya. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, seperti podcast-podcast kita sebelumnya tidak lengkap kalau kita tidak mendapatkan motivasi dari narasumber kita. Kita ingin tahu bagaimana perjalanan karir Pak Sekda dari memulai karirnya sebagai ASN hingga berada di posisi yang saat ini. Apa sih perjalanan hidup yang bisa kita ambil untuk menjadikan motivasi kita ke depannya? Pak Sekda, silakan. Terima kasih. Jadi kalau cerita perjalanan hidup ini kan cerita yang harus kita renungi sendiri sebenarnya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ingin minta dibagi, kita bagilah. Jadi saya memang memulai perjalanan hidup saya, karir saya ya, setelah menyelesaikan kuliah di APDN zaman itu, ya, di Palembang. Saya kembali ditugaskan di Provinsi Bengkulu, kemudian ditaruh di Rejang Lebong, Curug. Rejang Lebong. Ya, karena waktu itu penentunya semuanya kan dari provinsi. Ya. Tanpa kita minta ditaruh di sana. Kemudian saya berkarir di sana lebih kurang ya, 6-7 tahun, dipindahkan ke Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Nah, di Bengkulu Utara ini lama saya, mungkin hampir 18 tahun lah. Ya. Kemudian baru pindah ke Bengkulu Tengah, itu di 2014. Pada saat Bengkulu Utara bergabung dengan Bengkulu Tengah, saya masih di Bengkulu Utara. Kemudian pada saat Bengkulu Tengah berpisah dengan otonomi ya, Pak. Ya, Bengkulu Utara pada pemekaran, saya bertahan di Bengkulu Utara. Ternyata kan kemudian kan karir menentukan lain. Saya pindah ke Bengkulu Tengah. Tapi yang jelas saya adalah orang organisasi. Ya. Saya pernah jadi ketua KNPI. Saya pernah aktif di AMPI. Dan terakhir sampai hari ini saya masih aktif di Pemuda Pancasila. Dan memang organisasi ini merupakan bagian dari jiwa saya, hidup saya. Dan saya sayangkan kalau ada ASN sekarang ini, apalagi masih muda-muda, nggak mau berorganisasi, rugi sekali. Kenapa? Organisasi itu akan menjadikan kita lebih dewasa, lebih mampu menghadapi situasional yang kita hadapi. Dan nanti kita akan berpikir lebih bijak dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Makanya saya menyarankan semua ASN yang masih muda-muda, terutama yang baru selesai kuliah, kemudian jadi ASN, mari berorganisasi. Tempat diri di organisasi gitu loh. Memang pada saat itu untungnya nggak ada. Kita buang-buang waktu, capek, pikiran. Tapi percayalah, 5, 10, 15 tahun kemudian akan terasa sekali ya. Terutama saya kemarin pada saat persaingan menghadapi Sekda kan berat-berat itu. Musuhnya hebat-hebat semua. Kalau saya bukan orang organisasi udah jauh-jauh saya mundur. Nah ini mungkin buat yang masih muda-muda, mari kita aktif di organisasi loh. Ya. Apapun itu, baik organisasi tingkat RT, RW, tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kabupaten, bahkan bila perlu tingkat nasional, nggak apa-apa. Ya, nah disitulah kita akan menempa dan membesarkan diri kita. Mungkin itu. Tugas paling berat sebagai Sekda itu apa sih, Pak? Tugas paling berat sebagai Sekda itu adalah mengkoordinasikan, kemudian mengkomunikasikan antar OPD dengan pejabat bupati, antar OPD dengan DPR. Ini kan memang tugas berat nih, ya. Karena OPD ini kan banyak macamnya, kepala OPD-nya banyak macam juga. Jadi ya harus menyesuaikan aja lah. Kalau ini tipenya kepala OPD begini, kita harus ikut. Ya. Tapi yang penting saya terbiasa untuk sama dengan pejabat bupati kita menggunakan target-target dalam pekerjaan. Ya. Jadi intinya sekretaris daerah ini adalah mengharmonisasi ya Pak, OPD ini ya Pak, untuk satu tujuan programnya, visi misinya bupati dan wakil bupati. Nah Pak, satu lagi, Sekda ini kan adalah top karir seorang ASN. Nah, masih ada hal lain nggak Pak Sekda yang ingin dicapai dalam hidup? Ya, baik secara karir ataupun secara religi mungkin Pak? Ya mungkin begini, menurut saya itu hidup ini kan akan berguna apabila orang lain merasa membutuhkan kita. Artinya dimanapun kita berada, kalau orang merasa terbantu dengan apa yang kita perbuat, itulah kita berguna.
Nah, makanya ke depan mungkin walaupun sudah jadi sekda dan mungkin nanti akan berakhir, saya ingin merasa tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Dibutuhkan oleh masyarakat, itu kata kuncinya. Apakah saat ini Bengkulu Tengah sudah mengcover semua pelayanan-pelayanan untuk masyarakat itu, Pak? Ya, jadi sekarang pertama kita tidak membeda-bedakan pelayanan ya. Artinya semua masyarakat Bengkulu Tengah itu kita layani sebagai warga masyarakat. Bahkan kita tahun ini masuk dalam HUAC, Universal Health Corporate. Artinya kan kita salah satu kabupaten yang sanggup membiayai masyarakatnya pada saat berobat. Kita bayar. Nah, ini kita HUAC. Kemarin Pak Pejabat Bupati mendapat apresiasi penghargaan dari Pak Wapres di Istana Negara. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ini artinya kita tidak berbeda-bedakan ini, ya. Karena masyarakat kita kan butuh kesejahteraan. Dari sisi kesehatan kita layani. Dari sisi yang lain kita punya MPP. Jadi kami pikir memang inilah yang harus dilakukan pemerintah. Hadir di tengah masyarakat, kemudian memberi pelayanan maksimal pada masyarakat. Dan kita percaya untuk saat ini kita tidak membeda-bedakan, semuanya kita layani. Kita tidak melihat dari mana dia, asal dia orang Bengkulu Tengah kita layani. Layani, Pak. Apapun itu ya, Pak. Apapun itu. Mau Apapun surat itu. menyurat, mau Siap. kesehatan, Ya, segala apa macam. aja gitu, ya. Oke. Nah, ini juga Pak untuk masyarakat Bengkulu Tengah, bagaimana sih caranya masyarakat itu turut andil membangun Bengkulu Tengah, Pak? Ya, jadi begini, kemarin saya ditanya, ada kawan-kawan nanyain, Pak Sekda, itu masyarakat nggak dilibatkan dalam food benteng, gitu. Saya bilang, siapa yang bilang? Saya bilang. Nah, isunya begitu, bukan begitu saya bilang. Jadi kan yang namanya keterlibatan masyarakat ini ada yang langsung, ya, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu dia berpartisipasi langsung dalam sebuah event, dalam kegiatan. Misalnya dalam ulang tahun Bengkulu Tengah ini, kita melibatkan masyarakat pada saat pameran dan bazar. Ya, dari tanggal 22 Juni sampai 24 Juni itu kita akan adakan pameran dan bazar. Pesertanya siapa? Itu UMKM dari masyarakat kita. Artinya masyarakat memamerkan hasilnya, produknya, dan kita sudah imbau semua ASN untuk berkumpul di lokasi situ dan membelanjakan sebagian uangnya untuk UMKM tadi. Nah, sehingga ada perputaran ekonomi yang terjadi. Nah, ini harapan kita bukan sekedar ulang tahun, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ini yang coba kita lakukan dalam event singkat ini. Ajakan untuk masyarakat Bengkulu Tengah untuk turut meramaikan HUT Bengkulu Tengah ini, Pak. Silakan, Pak. Jadi buat seluruh warga masyarakat Bengkulu Tengah, mari kita sama-sama bergembira ya dalam melaksanakan hari ulang tahun Bengkulu Tengah yang ke-15 ini ya. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Bengkulu Tengah mulai tanggal 22 sampai dengan 24 Juni kita akan ada kegiatan. 22 itu kita awali dengan tabligh akbar dengan Ustadz Nasional Zaki Mirza. Insya Allah kita laksanakan di lapangan Pemda. Kemudian siangnya kita akan mengadakan sarasehan ya, semacam sarasehan gitu, atau simposium tentang kebangsaan yang mengisinya adalah para penjabat bupati kita dan juga para Perkompinda kita. Kita pesertanya adalah generasi muda. Kita ingin nanti persatuan itu bertambah kuat di Bengkulu Tengah. Ya. Karena Bengkulu Tengah ini kan banyak macam-macam etnis. Jadi kita ingin bersatu itu. Kemudian hari itu juga tanggal 22 itu kita mulai dengan pameran bazar. Insya Allah itu akan diikuti oleh organisasi perangkat daerah, oleh kecamatan, termasuk oleh UMKM kita. Ya. Kemudian malam harinya kita rame-rame lah nonton untuk panggung gembira. Ya. Kita siapkan musik di sana. Bagi masyarakat yang ingin bergembira, bernyanyi, berjoget, mari sama-sama. Karena ini kan sudah 2 tahun kita di kena pandemi ini. Nah, sekarang mari kita sama-sama ya mulai tanggal 22 itu. Nah, kemudian besoknya tanggal 23 itu ada acara lain, tapi setiap malam itu kan ada panggung hiburan. 22 malam, 23 malam, 24 malam. Nah, 24 malam itu acara puncak kita. Acara puncak kita nanti akan ada penyanyi-penyanyi daerah kita yang menjadi juara festival lagu daerah Benteng itu akan tampil di malam puncak malam Minggu. Nah, jadi buat masyarakat Bengkulu Tengah kami menghimbau, mengajak, mari kita bergembira, mari kita ramaikan, mari kita merasa bahwa Bengkulu Tengah ini merupakan sebuah kabupaten yang sekarang sudah sama dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu ini. Mungkin itu. Dan tentunya gratis ya, Pak. Gratis semua gratis. Ya, semua gratis. Pemirsa tribunbengkulu.com,
dari perbincangan tadi sangat banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat bagi pemirsa tribunbengkulu.com, khususnya masyarakat di Bengkulu Tengah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Kabupaten Bengkulu Tengah. Satukan tekad menuju Bengkulu Tengah yang maju dan sejahtera. Maroba kita maju.